Bun Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky, Presiden Prabowo baru saja melakukan reshuffle kabinet dan mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Mendikti Saintek, Profesor Satrio Sumantri Bojonegoro dicopot dan ini diganti oleh Profesor Brian Yuliarto. Ini seorang juniornya di ITB. Satrio kan bulan lalu itu mengundang kehebohan karena didemo oleh ASN di kementerian. Dia ini melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap para ASN yang jadi bawahannya. Kemudian Satrio juga mendapat sorotan karena berkaitan dengan pemangkasan anggaran terhadap anggaran dari Kemenristek, kok Kemenristek sekarang namanya Kemendikti Saintek namanya ya, beda dengan sebelumnya. Dan itu katanya bisa berdampak terhadap kenaikan UKT. Wah, ini bisa waktu itu bikin geger ya. Tapi tentu saja sekarang ini juga posisi Satrio itu dikaitkan dengan unjuk rasa besar-besaran dari mahasiswa yang sedang berlangsung dan besok itu puncaknya. Tapi kalau saya lihat ini lebih sebabnya karena tadilah ya soal yang sebenarnya harusnya tidak perlu terjadi pada seorang menteri itu yang melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap bawahannya. Ya, tentu harus ada keterangan yang resmi mengapa Menristek, Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset ini diganti atau ditukar minimal. Kan orang ingin lihat itu di dalam kaitan dengan demo mahasiswa. Apalagi seolah-olah ada nuansa bahwa karena mahasiswa mengajukan banyak tuntutan, terutama di bidang pendidikan, maka Prabowo memahami itu lalu mereshuffle Menteri Pendidikan. Tetapi juga tidak mungkin satu peristiwa sederhana menyebabkan reshuffle kabinet. Kan istilah reshuffle artinya ada semacam evaluasi mendasar dari Presiden Prabowo terhadap kapasitas menteri-menterinya. Itu yang saya kira sudah diucapkan berkali-kali oleh Presiden Prabowo. Kalau nggak mampu ya udah balik rumah aja tuh. Kira-kira itu yang diucapkan oleh Pak Prabowo kan Pak Prabowo nggak bilang kalau nggak mampu kabur aja dulu. Nah, itu urusan netizen yang begituan. Tapi sekali lagi, tentu Presiden punya niat memang dari awal untuk menyempurnakan kabinetnya tuh. Jadi buat saya ini bukan sekedar reshuffle tapi revisi itu. Jadi visinya yang mesti diucapkan ulang. Kan kita ingin supaya kabinet ini didasarkan pada visi Presiden semata itu. Kan itu mungkin lebih tepat kalau kita pakai istilah revisi. Dengan wording itu, dengan pengkalimatan itu, kita mau pakai kata revisi itu dengan mendekatkan visinya tuh, supaya dikembalikan pada visi Presiden. Jadi sekali lagi, ini soal reshuffle jadi semacam kalkulasi politik. Siapa lagi akan di-reshuffle? Apa harus tunggu gerakan mahasiswa baru di-reshuffle? Walaupun momentum itu akhirnya juga ada dalam konteks gerakan mahasiswa 2 hari lalu dan hari ini, tetapi kita mesti lihat bagaimana peristiwa gerakan mahasiswa itu sudah berbulan-bulan sebetulnya disiapkan dengan matang oleh teman-teman BEM ini dan dengan mengundang banyak pakar untuk menilai apakah pemerintahan Presiden Jokowi, Presiden Prabowo ini kendati baru 100 hari layak untuk didemo atau tidak. Kan ini soal keputusan eksistensial dari mahasiswa. Ya tentu para analis akan menganggap kok baru 100 hari udah didemo. Iya, tetapi bagi mahasiswa bukan 100 harinya, tapi arahnya yang mereka lihat. Buat kabinetnya begitu banyak menteri yang inkapasitas tapi masih berupaya untuk mencari sensasi dalam headline pemberitaan dan banyak menteri yang juga berupaya untuk menyulap opini publik supaya mereka terhindar dari reshuffle. Tapi saya kira kita mulai dengan membaca bahwa Presiden Prabowo mengerti bahwa ada masalah di dalam kabinetnya sehingga dia lakukan reshuffle hari ini nih. Jadi kita lihat aja nanti apa kelanjutannya dan harusnya ada kelanjutannya. Bukan hanya sekedar karena desakan publik, tetapi juga karena evaluasi rasional dari Presiden sendiri terhadap kapasitas kabinetnya. Nah, sekarang menteri baru sudah diangkat dan ini pasti menjadi PR juga ya, PR pertama dari Mendikti Profesor Brian itu. Dan besok itu puncak unjuk rasa Indonesia Gelap yang akan dilaksanakan. Tapi saya pikir pergantian Menristek ini nggak ada mengaitnya dengan dengan unjuk rasa mahasiswa itu ya. Dan pencopotan terhadap Profesor Satrio. Mahasiswa itu kan kalau kita amati dari narasi-narasi yang ini muncul di lapangan,
ya mereka itu semakin terbakar semangatnya karena mendapati realitas tuntutan Jokowi untuk diadili itu tidak akan terjadi karena Pak Prabowo justru malah meneriakkan hidup Jokowi ketika mahasiswa dan masyarakat menuntut Jokowi diadili. Kita hanya ingin ingatkan, atau minimal saya hanya ingin ingatkan, atau FNN selalu ingin ingatkan bahwa tuntutan gerakan mahasiswa itu menyangkut hal yang paling dasar dalam demokrasi itu, yaitu mengucapkan protes tuh. Kan nggak mungkin demonstrasi itu untuk mendukung. Demonstrasi yang mendukung itu ada demonstrasi yang dikerahkan oleh kekuasaan. Jadi yang murni itu memang adalah pikiran mahasiswa. Nah karena itu jangan dianggap bahwa mahasiswa terlalu cepat memberi kritik, beri kesempatan dulu pada Presiden Prabowo untuk menata kembali kabinetnya dan memastikan bahwa anggarannya didistribusikan dengan cara penghematan yang betul-betul rasional. Iya, tapi itu urusan teknis birokrasi, menghitung penghematan dan berapa biaya yang harusnya bisa disimpan untuk hal-hal yang bersifat keadilan sosial, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Oke, itu adalah kalkulasi kabinet. Tetapi bagi mahasiswa poinnya bukan itu. Poin mahasiswa adalah adili Jokowi. Itu beda itu kualitas argumentasinya. Jadi mereka menganggap bahwa selama Pak Prabowo bersikap indifferent, bersikap mediocre terhadap Pak Jokowi, maka ada sense of injustice di dalam diri mahasiswa. Kan mereka tiap kali diskusi di kampus untuk melihat Indonesia ada cahaya harapan, tetap mereka melihat selama ada Jokowi maka tidak mungkin Indonesia jadi gemerlap, tetap Indonesia akan tenggelam dalam kegelapan. Jadi kita mesti juga menghormati prinsip berpikir yang dipakai oleh teman-teman mahasiswa yang melihat secara kualitatif terutama bahwa ide demokrasi dibatalkan oleh Jokowi melalui pengangkatan Gibran. Kan itu kan ada di dalam diskusi mahasiswa tiap hari kan. Jadi mahasiswa yang kemarin baru masuk juga diceritakan oleh seniornya bahwa itu terjadi penyimpangan konstitusi atau bahkan manipulasi konstitusi terhadap Gibran itu oleh bapaknya tuh. Kan itu kan diselundupkan sebagai isu pada mahasiswa yang baru masuk tahun ini, maka mereka mengerti juga, maka mereka menuntut lagi. Kalau begitu keadaannya, bagaimana mungkin kita misalnya dalam pikiran mereka mau bersaing di dalam pasar bebas politik atau kebebasan berargumentasi kalau pada akhirnya mereka tahu Jokowi masih mempengaruhi kabinet melalui anaknya yaitu Gibran. Jadi gampangnya begitu cara melihat politik mahasiswa hari ini. Jadi ini kendati terjadi reshuffle dan apalagi reshuffle-nya itu hanya menyasar satu menteri yang berkaitan dengan dunia mahasiswa. Ini bahkan bukan reshuffle parsial ya, karena hanya satu. Ini ya menurut saya nggak ada mengaitnya dengan tuntutan mahasiswa saat ini ya. Karena itu memang dipastikan unjuk rasa itu akan terus berlanjut. Saya anggap gerakan mahasiswa tetap gerakan yang murni itu. Saya kenal cara berpikir mereka. Kan saya hampir setiap minggu bisa 3-4 kali diundang untuk bicara dengan mereka. Jadi saya tahu bahwa mereka mampu untuk melihat, bahkan melihat dengan cara yang lebih kritis dari para politisi tentang keadaan kehidupan kita. Mereka tahu apa itu Gini ratio, mereka tahu apa itu disparitas antar kelas, mereka tahu bahwa kelas menengah itu jatuh ke kelas bawah, dan mereka sendiri mengalami bahwa mereka kekurangan kemampuan untuk mengucapkan persoalan-persoalan bangsa karena ditekan oleh rektor. Mereka tahu bahwa mereka ingin disogok oleh kekuasaan melalui bisnis tambang. Kan semua itu ada di dalam pembicaraan di sosial media, maka diskusi-diskusi mahasiswa pasti muter di sekitar situ. Tetapi yang terus-menerus ada soal ijazah Jokowi, kan itu kan beredar terus di TikTok atau di sosial media, soal Fufu Fafa dibuka terus dalam percakapan banyak talk show, macam-macam. Jadi buat mahasiswa atau anak muda umumnya tahu bahwa isu itu terus akan harus digeledah oleh siapa? Ya oleh presiden kan. Kan mereka menganggap berharap bahwa Pak Prabowo bisa kasih semacam statement untuk memberi janji bahwa Prabowo akan membongkar korupsi. Oleh karena itu semua korupsi yang diwariskan oleh Jokowi mesti dibongkar. Apa aja itu? Ya terutama korupsi yang potensial dilakukan oleh dinasti Jokowi.
Kan itu semua yang dilaporkan oleh para aktivis, terutama oleh Ubed dan teman-teman yang lain. Jadi mereka menganggap memang harus Pak Prabowo yang ucapkan. Jadi aneh bagi mereka kalau Pak Prabowo akhirnya tidak mengucapkan pemberantasan korupsi di depan Pak Jokowi, tetapi justru memuji-muji Pak Jokowi. Kan itu yang membuat marah teman-teman mahasiswa ini. Walaupun bisa diterangkan bahwa mungkin itu strategi Pak Prabowo untuk balancing gitu, karena tekanan pada Jokowi terlalu berlebihan, maka dengan spontan Pak Prabowo berupaya untuk cari batas air yang kira-kira tidak menenggelamkan Jokowi. Kan itu intinya. Walaupun itu dilakukan atau seandainya itu pun yang jadi asumsi bahwa Pak Prabowo hanya ingin balancing, tetapi keterusan ucapannya itu dan ekspresi yang ditangkap oleh mahasiswa adalah Prabowo membela Jokowi, kan itu intinya tuh. 100 hari di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akhirnya melakukan reshuffle kabinet, di mana membawa sebuah berita yang tak mengembirakan karena kinerja mereka di bawah standar atau target mereka, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2. Ternyata mereka hanya bisa mencapai 5,02 di bawah standar tahun perekonomian tahun 2023, yakni sebesar 5,03. Memang selisih tak banyak, tetapi nyatanya kabinet gemuk Prabowo itu tidak sanggup untuk memenuhi target mereka sendiri. Dan meski ya kabinet merah putih atau kabinet gemuk Prabowo itu tidak harus memang mutlak dipersalahkan, tetapi ini menjawab sebuah warning atau tanda apakah Presiden Prabowo dengan reshuffle kabinetnya mampu menjawab semua tantangan atau target mereka sendiri, yakni mereka dapat mencapai bahkan bukan hanya 5,3%, bahkan 8%. Ini sebenarnya sebuah tantangan yang sangat berat. Dan pertumbuhan ekonomi memang tak bisa dipungkiri bahwa stagnasi ekonomi saat ini memang jauh di bawah standar target mereka. Karena menjadi negara maju, memang kita harus mempunyai target dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Semoga Pak Prabowo Subianto dapat melakukan tugas itu. Wassalam.